Berdoa selesai. Nah, bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Baik. Ibu mau cek kehadiran dulu. Kira-kira pada siang hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semuanya, Bu. Alhamdulillah hadir semuanya ya. Nah, pada hari ini kita masih membahas tentang teks puisi. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang teks puisi. Siapa yang masih ingat apa itu pengertian puisi? Silakan Ranti. Puisi adalah karya sastra yang berisi ungkapan perasaan. Nah, siapa lagi yang masih ingat? Cika. Puisi adalah karya sastra yang mengutamakan keindahan. Ada lagi? Kamil. Puisi adalah berisi ungkapan hati seseorang, Bu. Ya, jadi puisi itu adalah sebuah karya sastra yang berisi ungkapan hati dan perasaan seseorang. Nah, kalian pernahkah melihat pembacaan puisi melalui audio atau video? Pernah atau tidak? Nah, kira-kira puisi apa yang pernah didengarkan Rafli? Puisi yang berjudul Aku Binatang Jalang, Bu. Puisi yang berjudul Aku Binatang Jalang. Siapa lagi yang pernah melihat pembacaan atau mendengar puisi melalui audio atau video? Daus? Puisinya kita berjudul Ibu, Bu. Puisi yang berjudul Ibu. Berarti kalian secara tidak langsung sudah pernah melihat dan mendengarkan puisi melalui audio ataupun video. Nah, pada hari ini kita masih membahas materi tentang puisi tersebut. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kamu itu nanti setelah melihat dan mendengarkan pembacaan puisi, kamu itu bisa nanti memaknai gagasan dan perasaan dari puisi yang kamu dengar. Nah, puisi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu puisi itu ada dua. Yang pertama, itu ada puisi lama, yang kedua ada puisi modern. Nah, sebelum kita tentukan, coba kamu lihat cuplikan video berikut ini. Apakah puisi itu termasuk ke dalam puisi lama atau puisi modern? Silakan kamu amati dan kamu dengarkan video yang ibu tayangkan ini. Nah, silakan didengarkan baik-baik ya, dan ditangkap apa informasi dan makna yang terkandung di dalam puisi yang ibu tampilkan ini. Karya W.S. Rendra. Ia merantau di atas bumi yang dicintainya. Tiada kuasa lagi, telah dia lepaskan dengan gembira. Pelar terakhir dari petilnya. Yang ibu tampilkan ini, kira-kira puisi apa yang akan kita bahas pada hari ini? Puisi lamakah atau puisi modern? Puisi modern. Nah, puisi modern. Jadi puisi itu ada dua jenisnya, puisi lama dan puisi modern. Jadi yang akan kita bahas pada pagi hari, pada siang hari ini adalah puisi modern. Puisi modern itu adalah sebuah jenis karya sastra yang tidak terikat dengan aturan-aturan baku tertentu dalam proses pembuatannya. Jadi dia berbeda dengan puisi lama. Kalau puisi lama itu ada aturan-aturan tertentu yang mengikat, makanya dia disebut puisi lama. Sedangkan puisi modern ini bebas, baik itu dari bait yang kita pakai maupun barisnya, terserah. Pokoknya yang namanya puisi modern ini tidak ada aturan-aturan dalam proses penulisannya. Nah, kemudian dari puisi yang kita tampilkan tadi, kira-kira kan kamu sudah mendengarkan puisinya dari awal sampai akhir. Nah, kira-kira puisi
bercerita tentang siapa. Judulnya saja tadi adalah Gugur. Iya, Gugur judulnya. Nah, siapa pengarangnya tadi? Siapa yang masih ingat? W.S. Rendra. Jadi puisi itu adalah puisi Gugur karangan W.S. Rendra. W.S. Rendra itu adalah penyair terkenal di Indonesia. Selain Khairil Anwar, itu Taufik Ismail, W.S. Rendra itu merupakan penyair terkenal di Indonesia. Jadi puisi yang ibu tampilkan tadi itu dia bercerita tentang seorang pahlawan. Nah, selain itu, ketika kita mendengarkan pembacaan puisi ini, agar informasi di dalam puisi itu bisa kita tangkap dengan baik, maka kita harus menyimak puisi itu juga dengan baik. Tidak bisa sambil menyimak puisi itu kamu menonton televisi, tidak bisa sambil menyimak puisi itu kamu membaca buku pula, tidak bisa. Harus kita fokus kepada puisi yang sedang kita dengar agar kita tahu temanya tentang apa, kemudian yang diceritakan di dalam puisi itu tentang apa, kemudian juga puisi itu suasananya bagaimana, itu harus kita simak dengan baik. Nah, jadi selanjutnya lagi puisi modern ini dia punya beberapa ciri-ciri. Yang pertama itu kalau puisi modern pasti pengarangnya jelas, ada nama pengarangnya. Kemudian yang kedua bentuknya yang rapi, berbeda dengan puisi lama. Kemudian yang ketiga dia tidak terikat pada aturan tertentu, bebas dalam satu bait itu mau kamu bikin 5 baris, mau 10 baris, mau 2 baris, terserah, pokoknya dia bebas. Kemudian yang keempat, gaya bahasanya dapat berubah-ubah. Jadi gaya bahasa di dalam puisi itu bisa berubah-ubah, tidak tetap seperti puisi lama. Kemudian dia umumnya berbentuk 4 sekuntai. Ini umumnya. Berarti kalau kita melihat sebuah puisi kan rata-rata kebanyakan per bait itu 4 baris yang kamu lihat kan. Tapi sebenarnya puisi itu tidak harus 4 bait di dalam tidak 4 baris di dalam satu bait, karena dia puisi modern itu tidak ada aturan-aturan tertentu yang mengikatnya. Kemudian yang keenam, dia barisnya terdiri atas sebuah gatra. Jadi puisi modern itu ada 6 ciri-cirinya. Nah, jadi berdasarkan puisi yang kamu dengar tadi, nah ini ada tugas kelompok yang akan kamu kerjakan. Silakan nanti kamu diskusikan di dalam kelompok kamu tugas ini. Nanti akan dikasih waktu lebih kurang 30 menit untuk berdiskusi. Dan siapa yang sudah selesai nanti akan persilakan untuk presentasi ke depan. Nah, ini untuk kelompok 1. Kelompok 2, silakan kamu diskusikan di dalam kelompok kamu jawabannya, nanti tampil ke depan untuk presentasi. Bagaimana kegiatan diskusinya? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, kelompok mana yang mau tampil ke depan terlebih dahulu sebelum ibu tunjuk? Kelompok mana? Semuanya ingin tampil ya? Silakan Cika, kelompok Cika tampil dulu ke depan. Baiklah, kami akan membacakan diskusi dari kelompok kami. 1. Puisi tersebut dipersembahkan untuk seorang pahlawan. 2.
perjuangannya, kita bisa menikmati kemerdekaan dan kebebasan saat ini. 2. Makna kata harimau 2 menggambarkan bahwa sang pahlawan sudah sangat lelah dan tidak kuat lagi untuk berjuang. 3. Gambaran perasaan penyanyi dalam puisi tersebut sangat sedih, prihatin dan penuh dengan duka melihat pengorbanan dan perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan. 4. Tema perjuangan. 5. Dari puisi tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa perjuangan dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh para pahlawan dalam merebut kemerdekaan tidak akan bisa diganti dan dibayar dengan apapun. Sehingga kita sebagai generasi penerus bangsa hendaknya berusaha mengisi dan mempertahankan kemerdekaan yang telah diperoleh dengan Itu ada dua perwakilan kelompok tadi yang sudah menyampaikan hasil diskusinya ke depan. Nah, kelompok Zahra luar biasa. Jawaban diskusinya lengkap semuanya. Kemudian dari kegiatan diskusi yang kalian lakukan tadi, itu kira-kira ada tidak kalian merasakan kesulitan dalam menjawab pertanyaan di dalam lembar yang Ibu berikan tadi? Tidak, berarti semuanya bisa menjawab pertanyaan yang ada di dalam lembar kerja tersebut. Nah, setelah Ibu menjelaskan materi tentang puisi modern tadi, nah, siapa yang tahu apa tema yang dibahas di dalam puisi yang kita tampilkan tadi? Siapa yang tahu tulis tangan? Apa tema puisi yang dibahas ya Zahra? pahlawan. Nah, temanya tentang pahlawan. Apa lagi? Masih ada yang mengajukan jawaban? Daus? Tidak. Penjajahan. Ada lagi? Tidak. Kemudian pertanyaan kedua, kira-kira puisi yang kita tampilkan tadi itu bagaimana suasana penyairnya? Siapa yang tahu tulis tangan? Sedih. Sedih. Apa lagi? Tidak ada? Selain sedih apa lagi? Bagaimana suasananya? Ranti? Murung. Nah, suasananya di sana adalah sedih, murung, prihatin. Nah, itu suasana di dalam puisi tersebut. Nah, dapat kita simpulkan bahwa puisi yang Ibu tampilkan di depan tadi itu dia menceritakan tentang pengorbanan seorang pahlawan. Nah, pengorbanan seorang pahlawan itu tidak akan bisa kita bayar dan kita ganti dengan apapun jika seandainya pahlawan itu tidak berjuang ketika merebut kemerdekaan beberapa tahun lalu, maka belum tentu kita bisa menikmati kebebasan yang kita rasakan pada saat ini. Mungkin kita masih dijajah. Masih pengen kamu dijajah oleh bangsa asing? Tidak. Jika tidak mau dijajah oleh bangsa asing, maka isilah kemerdekaan yang telah diraih oleh para pahlawan itu dengan giat dan rajin belajar. Nah, jadi simpulan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, puisi modern itu adalah sebuah puisi yang tidak terikat oleh aturan apapun ketika proses pembuatannya. Kemudian puisi modern itu tadi ada berapa ciri-cirinya kata Ibu? 6. Ada 6. Yang pertama, nama pengarangnya sudah jelas. Kemudian yang kedua, dia mempunyai bentuk yang rapi. Yang ketiga, tidak terikat oleh aturan apa? Yang keempat, gaya bahasanya dapat berubah. Kemudian yang kelima, umumnya dia berbentuk tampak seluntai. Dan yang terakhir, setiap barisnya terdiri atas sebuah gatra. Nah, untuk pembelajaran minggu depan kita akan masih membahas tentang puisi, yaitu mengidentifikasi unsur fisik dan unsur batin puisi. Nah, nanti di rumah silakan kamu lihat buku paket kamu halaman 26. Nah, kamu baca di sana ada unsur bukan unsur tapi ada apa tadi kata Ibu? Unsur fisik dan unsur batin. Sampai di sini. Kemudian kita akhiri dengan berdoa di dalam hati dimulai.